Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang keempat kita akan mulai mempelajari bagaimana penerapan integral dalam ekonomi. Adapun beberapa hal yang perlu teman-teman pahami dan kuasai pada materi ini adalah harus paham dulu bahwa konsep integral itu digunakan untuk menghitung luas suatu area yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu X atau sumbu Y. Kemudian dapat menggambar garis atau kurva berdasarkan suatu fungsi, dan harus bisa memahami nanti bagaimana sih konsep integral untuk menghitung luas yang dibatasi oleh sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi nanti ada proses berpikir bahwa kalau fungsinya dalam bentuk X, dalam bentuk price misalnya, maka nanti sumbu yang digunakan sebagai batas gitu, ada integral A sampai B kan, A sampai B nya ini di sumbu yang mana. Kemudian kalau fungsinya dalam bentuk fungsi Q, jadi nanti ada fungsi permintaan dan penawaran, dan nanti kan bisa diubah ke dalam fungsi Q atau fungsi P. Nanti teman-teman harus bisa memahami kalau dia dalam fungsi dalam bentuk price, maka batasnya di sumbu apa. Kalau fungsinya dalam bentuk Q, maka nanti dalam batasnya ini di sumbu yang mana. Nah, untuk penerapan dalam ekonomi adalah untuk menghitung surplus konsumen. Perlu saya sampaikan di awal bahwa soal yang akan disampaikan di sini adalah bentuk fungsi yang sederhana untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah gitu. Pada aplikasinya, fungsi yang digunakan dalam penghitungan surplus konsumen nantinya bisa jadi akan lebih kompleks, tetapi di sini kita bahas fungsi yang bersifat linear sehingga lebih mudah untuk dipahami gambar kurvanya ataupun pemahaman bentuk area yang perlu dihitung luasnya. Nah, surplus konsumen itu apa? Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Di mata kuliah yang sebelumnya sudah dipelajari ya bagaimana fungsi permintaan, fungsi penawaran. Nah, fungsi permintaan itu bisa dituliskan dalam bentuk price sama dengan fungsi dari Q. Q adalah jumlah yang diminta. Karena fungsi permintaan, maka Q-nya adalah QD, quantity of demand. Ini menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Berapa sih QD-nya kalau harganya sekian? Teman-teman sebagai konsumen tentu saja kalau misalnya harganya lebih tinggi gitu ya, maka quantity of demand-nya yang akan dibeli juga akan lebih sedikit. Jika tingkat harga pasar disimbolkan adalah PE, PE ini adalah kependekan dari equilibrium ya. Equilibrium merupakan keseimbangan. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, berarti keuntungan bagi dia karena dia cukup membayar barang dengan harga PE. Jadi misalnya nih, Anda mampu membayar beras dengan harga 15.000 per liter, tetapi harga pasarnya harganya hanya 12.000. Berarti 3.000 ini adalah surplus bagi konsumen. Sebenarnya mampu berapa dan mau membayar berapa, tetapi ternyata harga pasar itu lebih rendah daripada yang mampu dan mau Anda keluarkan untuk beli barang tertentu.
keuntungan lebih semacam inilah yang disebut oleh Alfred Marshall ini pencetusnya. Istilah surplus konsumen ini disebut sebagai tadi surplus konsumen. Nah, gambarnya sebagai berikut. Ada dua sumbu ya, sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Sumbu vertikalnya adalah price, harga. Kemudian sumbu horizontalnya adalah Q, quantity, jumlah produk, jumlah barang. Kemudian di sini ada kurva yang ke bawah ini seperti ini merupakan fungsi permintaan. Fungsi permintaan, makanya di sini tulisannya adalah fungsi ya. Fungsi dari Q, Q, 0. Oh enggak, mohon maaf, ini bukan fungsi, ini adalah titik ya. Titik dari Q, nah ini adalah titik Q topi, 0, titik koordinat. Ini merupakan fungsi, jadi garis yang merah ini merupakan price fungsi dari Q. Misalnya nanti bentuknya apa sih, maksudnya F dalam kurung Q, jadi P ini nanti bisa dituliskan dalam bentuk fungsi Q, misalnya 4 dikurangi 2Q gitu. Atau P sama dengan 2 dikurangi Q. Jadi price merupakan fungsi dari quantity of demand, jumlah yang diminta. Kemudian di sini ini di sumbu vertikal di sini kan price ya. Jadi setiap garis titik di sini itu merupakan suatu nilai. Di paling bawah adalah 0 price-nya, naik nih. Misalnya di sini harganya 100, harganya 200 dan seterusnya. Nah, di titik ini disebut sebagai price, harga pasar. Dan sebaliknya di sini ada sumbu Q, quantity of demand, jumlah yang diminta. Jadi di titik-titik di dalam garis ini merupakan angka ini. Dari kiri merupakan 0, kemudian misalnya di sini jumlah yang diminta adalah 1, 2, 3. Kemudian di titik ini, nah ini merupakan jumlah barang yang diminta di pasar. Jadi kalau dipertemukan titik antara PE dengan QE di sini disebut sebagai titik equilibrium. Titik equilibrium ini terdiri atas koordinat QE, PE. Jadi masih ingat ya konsep koordinat. Misalnya saya punya sumbu kartesius x, y. Kemudian di titik ini x-nya misalnya 5. Di titik di sini y-nya misalnya 3. Kan? Berarti titik yang di pertemuan ini misalnya equilibrium titik E ini disebut sebagai suatu titik. Titik ini merupakan koordinat yang terdiri atas x-nya adalah 5, y-nya 3. Nah, titik yang di bawah sini berapa nih? Titik apa? Ini misalnya titik F ya. Di sini titik F ini merupakan koordinat x-nya adalah 5, di sini 5. Y-nya berapa? Y-nya 0 karena di sini kan kalau di terminkan ke sumbu vertikal di sini kan 0. Jadi ini F 5,0. Kemudian titik di sini ini misalnya titik D. D ini berapa koordinatnya? D-nya adalah X-nya dulu. Jadi koordinat ini nilai X-nya terdahulu baru Y. Saya ganti warna ya, kok merah rasanya terlalu terang. Kemudian D ini tadi berarti nilainya adalah titik X-nya kan 0. Nih di sini D-nya 3. Berarti D itu koordinatnya adalah 0,3. Ini konsep titik koordinat yang sepele sih, tapi kalau misalnya teman-teman lupa kan nanti kedepannya nanti agak lama nanti memahami seperti itu. Jadi surplus konsumen ini adalah area yang dibatasi oleh kurva permintaan dengan PE di sini dan dibatasi Q-nya minimal kan 0, nggak mungkin Q-nya negatif, jadi di sebelah sini. Nah, ini surplus konsumen. Jadi integralnya digunakan untuk apa? Menghitung surplus konsumen. Area ini luasnya berapa? Sebenarnya bisa, ini kan bentuknya, kalau bentuknya segitiga, kita bisa langsung sih luas segitiga itu apa sih? Setengah alas kali tinggi, gitu kan? Nanti alasnya berapa? Alasnya kan di sini nih 0 sampai QE.
Berarti alasnya adalah berapakah harga pasar dikalikan tingginya adalah dari titik ini ya, PE ke D. Ini bisa dicari nanti berdasarkan soalnya. Misalnya ini saya sebut E kecil, QE kali E. Nih, bisa langsung pakai seperti ini. Tetapi nanti kalau kita mendapatkan fungsi surplus, fungsi apa nih? Fungsi price sama dengan FQ-nya ini, fungsinya ini bukan linear, yaitu kuadratik misalnya, atau kubik ya. Misalnya Q-nya ini kuadrat plus Q, ini Q pangkat 3 plus 2 Q kuadrat. Ini kan ribet nih, kita susah nanti akan menghitung areanya, karena apa, bentuknya bukan lagi segitiga gitu, bisa jadi nanti bentuknya berliku-liku gitu kan. Ini segitiga karena dia fungsinya linear, jadi kalau Q-nya ini bentuknya garis lurus. Tapi kalau sudah fungsi permintaannya itu kuadratik ataupun kubik dan seterusnya, itu kita akan susah menghitung karena luas areanya nggak beraturan. Jadi perlu adanya konsep integral, tetapi di sini contohnya kita menggunakan fungsi linear terlebih dahulu. Kemudian ini masih membahas tentang surplus konsumen ya. Kemudian di sini, nah rumus integralnya seperti apa? Misalkan surplus konsumen ini kita simbolkan dengan SK ya. Kalau di gambar ini CS, consumer surplus gitu ya, tapi di sini tulisnya SK. Surplus konsumen sama dengan integral dari 0 sampai dengan Q ya. Pembatasnya di sini kan 0 sampai dengan Q, batas atasnya QE, batas bawahnya 0, dari FQ dQ, dari fungsinya ini dikurangi dengan QIPE. Nah, kenapa ada pengurangan di sini? Konsep dari integral untuk menghitung luas ya. Misalnya kalau saya punya grafik seperti gambar tersebut ya, misalnya di sini ini fungsi permintaannya, FQ-nya kan. Di sini sumbu Q, di sini sumbu P. Kemudian saya memiliki titik 0 sampai dengan QE. Kalau saya menghitung integral yang di sini, integral FQ dari 0 sampai Q, berarti dia area yang di bawah kurva FQ dan dibatasi 0 sampai Q, maka dia bentuknya trapesium. Oke, dan yang diminta itu kan hanya area yang di atas ini kan, tanpa segi 4 di bawah. Makanya di sini dikurangi QEPE. QEPE ini adalah nilai ini, luas dari persegi panjang. QE kali PE. Oke, masuk ya. Jadi kita akan mendapatkan area yang segitiga ini, dapatnya dari mana? Luas seluruh trapesium, oke, dikurangi persegi panjang. Ini logika sederhana sebenarnya kan, tetapi ya perlu teman-teman pahami untuk bisa mengerjakan soal surplus konsumen dengan bisa membayangkan apa sih yang mau dikerjakan gitu, bentuknya seperti apa gitu. Nah, atau ada satu cara lagi, kalau kita memiliki fungsi permintaan berbentuk F dalam kurung P. Tadinya kan FQ ya di sini tadi. Nah, saya mau bikin ini, bayangkan gambarnya itu Anda rotate ke kiri. Jadi saya akan punya gambar seperti ini. Ini bayangkan P-nya ditaruh di sebelah sini, Q-nya di atas. Nah, gambarnya gimana? Ke kiri. Oke, berarti segitiganya di sini. Di sini adalah PE. Di sini titik D. Kemudian di sini misalnya dari FQ nanti saya transformasi menjadi F
P. Kan bisa ya, misalnya Q sama dengan 2 minus P, berarti P nya sama dengan berapa? P sama dengan, P nya saya pindah ke kiri, sama dengan 2 minus Q. Nah, ini disebut sebagai fungsi dari P. Yang di sini saya sebut sebagai fungsi dari Q. Itu bedanya FP sama FQ. Satu persamaan bisa Anda ubah gitu. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti surplus konsumennya kita nggak perlu mengurangi dengan si persegi panjang ini gitu, karena kita langsung saja menghitung luas yang diarsir ini, berarti kan luas di bawah kurva dan dibatasi oleh PE ke D. Jadi surplus konsumen sama dengan integral dari D ke PE. Oh sorry, di sini PE nya yang di ini yang D ya. PE nya kan lebih kecil angkanya di bawah D, berarti kan dia sebagai batas bawah. Nah, PE sampai ke D dari FP DP gitu. Dan sudah cukup seperti ini, tidak ada pengurangan dengan si bidang yang lain. Jadi yang perlu difahami di sini adalah kalau pembatasnya di sini adalah price, maka fungsi Anda harus dalam bentuk fungsi price. Sedangkan kalau pembatas integral Anda adalah di Q gitu ya, 0 sampai Q ini kan quantity of demand, maka fungsinya harus dalam bentuk Q juga. Oke, ini awalnya, nanti kita lanjutkan dengan latihan soal.